Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Edu Channel. Kali ini kita masih berbicara tentang PPG dalam jabatan tahun 2023, khususnya pada fase pengembangan perangkat pembelajaran di langkah penyusunan rencana aksi. Ingin tahu bagaimana detail kegiatannya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Ya, jadi pada kegiatan kita kali ini selama 3 hari kita nanti akan ditagih dengan 2 hal. Yang pertama, tagihannya adalah LK 3.2 rencana aksi, dan yang kedua, tagihannya adalah modul ajar atau RPP lengkap dengan lampiran-lampirannya, yaitu LKPD, bahan ajar, media, dan tentunya assessment. Nah, untuk kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2023 kali ini, saat kita mengembangkan perangkat pembelajaran, kita mengikuti backward design seperti ini. Yakni, kita pertama akan menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya kita tetapkan. Setelah kita menetapkan tujuan pembelajaran, baik dalam ranah kognitif, ranah keterampilan maupun ranah sikap, berikutnya kita akan menentukan alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan. Disinilah ada assessment. Jadi agak berbeda dengan era kurikulum 13 misalnya, menyusun assessment biasanya agak di akhir. Tapi kalau aslinya di dalam penyusunan perangkat pembelajaran di era kurikulum merdeka, setelah kita menyusun tujuan pembelajaran, kita langsung menentukan assessment. Yakni kita akan menentukan bukti kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Nah, baru setelah kita menentukan assessment, kita akan membuat learning activities, yaitu akan membuat aktivitas pembelajaran yang kalau anak ketemu dengan assessment ini, mereka bisa menghandle. Nah, ini logikanya agak menarik ya. Jadi, untuk memastikan bahwa assessment nanti ini bisa berhasil dilewati oleh siswa, kita buat dulu assessment-nya, kemudian kita tentukan langkah kegiatan agar siswa bisa menghandle assessment ini. Jadi logikanya terbalik seperti ini. Namanya juga backward design. Nah, inilah bentuk dari LK 3.2 teman sekalian. Di sini kita akan tetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, kemudian bukti penilaian, baru kita akan menyusun kegiatan pembelajaran dan juga assessment formatifnya. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran di era kurikulum merdeka, kita tidak terpaku pada taksonomi belum saja. Kita boleh menggunakan gagasan dari bentuk-bentuk pemahaman yang dibuat oleh McTighe dan Wiggins, atau kita menggunakan taksonomi yang disusun oleh Marzano, nggak masalah. Ini perbedaannya. Kalau yang biasa kita pakai selama ini adalah yang belum terevisi, Anderson dan Caldwell, C1, C2 sampai C6. Ini sudah sangat familiar dengan kita para pendidik di Indonesia. Belakangan di era kurikulum merdeka kita dikenalkan dengan buku Understanding by Design yang ditulis oleh McTighe dan Wiggins ini. Beliau menawarkan ada 6 bentuk pemahaman, tapi ini sifatnya bukan hierarkis seperti belum ini C1, C2 sampai C6 ya. Ini tidak ada hierarki. Mungkin urutan iya, tapi dia tidak menunjukkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Jadi ya pertama, kalau McTighe itu mengindikasikan orang itu paham kalau dia bisa menjelaskan. Orang itu paham kalau dia bisa menafsirkan dari sesuatu. Dia bisa menerapkan konsep itu, atau dia punya perspektif tersendiri tentang konsep itu. Bahkan dia sampai ke level empati terhadap sebuah konsep, dan dia memiliki pengetahuan diri. Lalu untuk Marzano ini leveling ya, berupa taksonomi, mengenali dan mengingat kembali. Ini mirip C1-nya
Bloom gitu ya, ada pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan. Nah, ini agak berbeda, metakognisi dan sistem diri. Nah, untuk menyajikan tujuan pembelajaran di kolom 1, kalau di kurikulum Merdeka sebetulnya kita tidak dituntut menggunakan format ABCD. Di kurikulum Merdeka cukup kita menampilkan kompetensi apa yang mau diraih. Ini menggunakan kata-kata kerja operasional baik dari Bloom, dari Marzano maupun dari Pige tadi. Kompetensi, kemampuannya apa? Kemampuan menganalisis, kemampuan membedakan, mengidentifikasi, itu yang dimaksud dengan kompetensi. Kalau konten itu yang materinya apa? Sesimpel itu sebetulnya kalau di kurikulum Merdeka. Cuma problemnya teman-teman sekalian, kalau kita sedang bekerja dengan PPG, itu format penilaian sampai terakhir itu masih menuntut tujuan pembelajaran itu disajikan dalam format ABCD. Sehingga paling aman nanti kita akan menyusun tujuan pembelajaran dengan menggunakan struktur ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Ya, kita langsung saja kepada LK 2.3 rencana aksi. Bentuknya seperti ini teman-teman sekalian. Ya, meskipun di awal di sini sudah ada pedomannya, silahkan dibaca-baca sejak awal. Bahkan sudah dilampirkan juga buku panduan pembelajaran dan asesmen. Ini bentuknya seperti ini. Saya kira para guru pasti sudah punya buku ini, terutama setelah era kurikulum Merdeka. Ini seperti buku induk bagaimana kita mengembangkan pembelajaran dan asesmen di sekolah atau di kelas. Silahkan nanti dipelajari, filenya terlink di LK 2.3 di sini. Nah, kita langsung bergerak di bagian paling bawah ya. Apa yang kita kerjakan? Ya, pertama tentu saja kita akan bekerja dengan sebuah CP atau pada materi tertentu kan. Maka kita tuliskan dulu CP-nya Bapak Ibu ya. Kita ini hanya kopas dari kurikulum saja Bapak Ibu ya. Misalnya untuk contoh, saya IPA gitu akan mengembangkan untuk CP peserta didik memahami getaran dan gelombang ya. Memang agak berbeda dengan K13 ya. K13 itu sangat detail ya. Kalau bicara getaran gelombang sudah dikaitkan dengan apa saja, itu di sana sudah ada. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ya seperti ini saja CP-nya. Tinggal kita, kreativitas kita para guru di lapangan untuk mengelaborasi CP seperti ini ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk kebutuhan PPG terutama, tujuan pembelajaran itu tetap harus kita turunkan dalam 3 bentuknya, yaitu ada tujuan pembelajaran di ranah kognitif atau pengetahuan gitu, ada juga harus tujuan pembelajaran di ranah keterampilan, demikian juga ada tujuan pembelajaran di ranah sikap. Ini yang paling aman, karena instrumen penilaiannya masih menghendaki seperti ini. Jadi kita pecah-pecah secara eksplisit mana yang merupakan tujuan kognitif, mana yang merupakan tujuan keterampilan, dan mana yang merupakan tujuan sikap. Nah, ini kita tulis. Nah, ini yang kita susun di modul ajar ya. Jadi yang di modul ajar apa, ini kita siapkan di sini. Nah, misalnya nih tujuan pembelajaran untuk CP getaran ini sebagian ya, tidak saya tulis semuanya, baru 4 saja, baru bicara soal getaran saja. Misalnya tujuan kognitif yang pertama ini, melalui demonstrasi guru, peserta didik dapat menyusun definisi getaran menggunakan kata-kata sendiri dengan benar. Ini sebetulnya kalau mengikuti taksonomi Bloom sudah masuk C6. Kita memang minta agar kita itu mengembangkan tujuan pembelajaran di ranah higher order thinking skills ya, meskipun tuntutan pada CP ini hanya memahami kan ya. Kemudian kita juga mengembangkan tujuan menganalisis ini ya, menganalisis hubungan antara panjang tali dan frekuensi getaran gitu ya. Ini kita lihat kita mesti menggunakan struktur ABCD gitu ya. Misalnya nih, melalui demonstrasi guru, ini kan berarti apa? Condition C gitu ya. Peserta didik itu adalah audience, ya kan? Menyusun definisi getaran, nah ini adalah behavior ya. Menggunakan kata-kata sendiri dengan benar, ini degree-nya, misalnya begitu. Ini kalau anda analisis semuanya seperti itu. Tujuan yang keempat juga sama nih, melalui diskusi, ini kondisinya, conditionnya ya. Lalu peserta didik ini audiensnya, mengidentifikasi penerapan konsep getaran, ini adalah behavior yang mau dituju ya. Terus 3 contoh penerapan, itu ada degree-nya, misalnya seperti itu. Nah, jadi silakan kita kembangkan tujuan pembelajarannya ditaruh di sini. Jadi memang di kurikulum Merdeka kita memulainya dari tujuan, namanya backward design tadi itu. Tujuannya kita susun, termasuk tujuan di ranah keterampilan. Nah,
Kalau di IPA tujuan ranah keterampilan itu diturunkan dari elemen keterampilan proses IPA gitu ya. Di sana ada 6 item, di sini cukup saya kembangkan 2 saja, yaitu ini 2 ya. Melalui percobaan peserta didik dapat merancang dan melakukan penyelidikan. Ya, kalau di kurikulum keterampilan tersebut masuk di keterampilan proses ini, elemen keterampilan proses ya, nomor 3, itu merancang dan melakukan penyelidikan. Jadi berdasarkan CP tadi kita kembangkan tujuan pembelajaran seperti ini ya. Melalui percobaan peserta didik dapat merancang dan melakukan penyelidikan tentang hubungan antar panjang tali dan beban dengan besaran frekuensi ya, dengan teliti ini tambahkan. Atau ini yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat membuat laporan. Nah, berarti ini apa? Keterampilan proses IPA yang mana? Elemen yang mana ini? Nah, ini adalah elemen yang terakhir, elemen mengomunikasikan hasil. Nah, seperti itu. Jadi tetap mengacu pada kurikulum. Lalu kalau tujuan sikap biasanya saya kembangkan dengan mengikuti profil pelajar Pancasila ya. Misalnya saya mengembangkan gotong royong, maka ini tujuan sikapnya. Ini diambil dari dimensi gotong royong dari profil pelajar Pancasila. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi ya, kerjasama antar anggota. Nah, inilah kita lakukan di tahap pertama, yaitu menentukan tujuan. Lalu berikutnya kita cari bukti. Kalau anak sampai ke tujuan kognitif ini, buktinya apa? Nah, ini kita siapkan. Misalnya kalau untuk yang kognitif ya biasanya pertama ada rubrik penilaian LKPD ya. Anak-anak kan ini nanti bekerja dipandu oleh LKPD. Ada pertanyaan-pertanyaan segala macam, mereka menjawab, lalu kita lakukan penilaian, ada rubriknya gitu ya. Atau kita buat soal-soal kuis yang dibahas di dalam kelas ya. Ciri formatif itu harus dibahas dalam kelas. Kita beri soal-soal ya, beberapa contoh soal, kemudian anak mengerjakan. Setelah itu kemudian dilakukan pembahasan gitu. Itu termasuk assessment formatif. Untuk sumatifnya ya kita buatkan soal pilihan ganda yang terkait dengan materi ini. Seperti itu. Adapun untuk yang keterampilan instrumennya kira-kira seperti ini ya, rata-rata formatif ya. Meskipun dikembangkan sumatif juga boleh. Kita butuh rubrik penilaian rancangan penyelidikan. Kenapa? Karena di sini ada tujuan merancang. Gitu. Kita juga siapkan lembar observasi penyelidikan. Kenapa? Di sini ada tujuan melakukan penyelidikan. Ya, ini tes performa ya, tes kinerja sebetulnya. Kemudian rubrik penilaian laporan. Kenapa? Karena di sini ada tujuan peserta didik dapat membuat laporan ya, hasil penyelidikan gitu. Sehingga antara assessment dengan tujuan itu sudah harus setara ya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan kita buat apa gitu, instrumennya apa. Dan untuk ranah sikap tentang kerjasama kita siapkan assessment formatif berupa rubrik penilaian sikap kerjasama. Nah, di kurikulum merdeka begitu. Jadi kita tentukan tujuan, lalu kita tentukan assessmentnya. Nah, agar siswa pasti bisa menghandle atau bisa menghadapi assessment dengan baik, baru kita siapkan kegiatan pembelajarannya apa ya. Misalnya yang pertama mengikuti prosesnya tadi ya, kita siapkan ada kegiatan demonstrasi, guru melakukan demonstrasi di depan kelas, sampai akhirnya kemudian nanti juga ada sesi diskusi, brainstorming, ada problem question gitu ya, sampai akhirnya siswa bisa menyusun sendiri definisi getaran. Itu harus dipastikan kegiatan ini adalah untuk mengcover kebutuhan assessment untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai kayak gitu. Terkait dengan penyelidikan juga kita siapkan kegiatan percobaannya ya. Di sini misalnya kita siapkan peserta didik diminta untuk merancang, melakukan percobaan gitu ya. Harus sesuai dengan tujuannya. Kemudian kan di sini ada diskusi ya untuk mengidentifikasi penerapan konsep getaran, maka kita siapkan juga kegiatan. Peserta didik berdiskusi dengan panduan LKPD untuk mengidentifikasi penerapan konsep getaran pada kehidupan sehari-hari. Dalam rangka untuk mengembangkan kerjasama, pastikan selama proses penyelidikan dan diskusi peserta didik didorong untuk menampilkan sikap kesediaan untuk bekerja sama. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita susun. Di samping dalam 3 hari ke depan kita juga harus menyusun modul ajar atau RPP yang lengkap dengan LKPD, bahan ajar, media, dan assessment. Nah, untuk kegiatan di LMS seperti biasa kita lihat pembuatan rencana aksi di LMS seperti ini ya, akan ada pengantar ya. Dosen akan menerangkan bagaimana mengisi LK 2.3 gitu ya. Ini sudah ada jadwalnya. Ini untuk hari ke-10 ya. Di hari ke-10 ada Vikon, ditambah ada ini ruang kolaborasi. Di
disinilah teman-teman memulai untuk berdiskusi di ruang kolaborasi terkait dengan understanding by design tadi, backward design tadi seperti apa. Kemudian kita bergerak di hari ke-11. Nanti juga ada Vicon lagi, diskusi penguatan pembuatan rencana aksi ya. Harapannya kita sudah mulai menyusun modul ajar, kemudian LKPD, bahan ajar, assessment ini mulai di hari ke-10, 11 itu semua dilakukan, ruang kolaborasi juga ada di sini. Dan pada akhirnya nanti di hari ke-12 kembali akan ada presentasi terkait LK32, juga tentang RPP atau modul ajar lengkap dengan perangkatnya. Dan hari ke-12 ini ujungnya teman-teman harus mengunggah tagihan ya. Apa yang diunggah? Yang diunggah adalah LK 2.3 plus modul ajar lengkap dengan lampiran-lampirannya. Ya, seperti itulah yang akan kita kerjakan selama 3 hari ke depan. Selamat mencoba, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Sampai jumpa dengan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.